Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 1 Maret 2022. Ya, mari kita persiapkan hati kita untuk kita mengikuti pesan gembala. Kiranya lewat pesan gembala ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara. Mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Terlebih Engkau mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami hari lepas hari. Tiba saatnya ya Bapa, kami mau belajar sebagian dalam firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jalannya pemberitaan firman pada sore malam hari ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah sekian tahun atau berpuluh-puluh tahun kita setia beribadah, bahkan terlibat di dalam pelayanan, maksud saya ambil bagian dalam pelayanan di gereja, kita harus memiliki konsep berpikir yang mantap, ya, konsep berpikir yang benar. Dan lewat konsep berpikir seperti ini, Bapak Ibu saudara menjadi orang percaya yang dari hari ke hari makin kokoh. Ya, konsep berpikir yang saya maksud adalah, ya, konsep berpikir yang saya maksud adalah bahwa orang percaya itu harus, ya, orang percaya yang benar itu harus mengalami pertumbuhan. Orang percaya yang benar itu harus mengalami perubahan. Dan perubahan itu diawali dari perubahan cara berpikir kita. Ya, harus tidak ada pilihan. Ya, Bapak Ibu saudara dan saya sebagai orang percaya yang sudah berpuluh-puluh tahun harus mengalami perubahan, dan perubahan itu adalah perubahan cara berpikir kita. Yang nanti muaranya ini akan merubah karakter serta peragaan hidup kita. Nah, ini penting dan ini harus dialami semua orang percaya. Ya, jadi setiap kita harus mengalami perubahan cara berpikir yang nanti muaranya, ujungnya akan merubah karakter kita serta peragaan hidup kita. Nah, ini yang di dalam Alkitab dibahasakan sebagai orang-orang yang lahir baru. Ya, inilah yang Alkitab bahasakan sebagai orang-orang yang lahir baru. Kalau orang percaya tidak mengalami hal ini, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami pertumbuhan rohani, ya, ini bisa, ya, saya katakan bisa, tidak selalu, tapi bisa dikatakan sebagai kegagalan pelayanan dari sebuah gereja. Ya, jadi sebuah gereja itu tidak boleh bangga dengan bertumbuhnya jemaat dari puluhan, ya, bertumbuh menjadi ratusan, dari ratusan bertumbuh menjadi ribuan, dari ribuan bertumbuh menjadi puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu. Ya, tidak boleh bangga hanya di situ. Ya, apa artinya kuantitasnya makin bertambah tetapi tidak disertai dengan kualitas jemaat itu sendiri? Ya, tidak ada artinya. Ya, dan apa yang saya katakan ini pasti benar. Saya merenungkan hal ini. Orang percaya harus mengalami perubahan. Karena inti pelayanan gereja itu merubah karakter orang. Yang dulu memiliki karakter orang-orang dunia, ya, karakter orang-orang dunia yang dikuasai oleh keinginan daging. Ya, karakter orang-orang dunia yang dikuasai oleh keinginan daging, yang inginnya hanya melakukan apa saja yang menurut dia baik, tanpa pimpinan Roh Kudus. Nah, gereja merubah karakter orang seperti ini menjadi karakter ilahi. Ya, orang percaya memiliki karakter ilahi yang dalam segala hal, keinginan yang ada dalam dirinya itu hanya ditujukan untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Allah. Itu prinsip pelayanan gereja. Ya, itu yang paling inti. Maka tadi di depan saya katakan, kalau sampai jemaat itu tidak mengalami perubahan karakter, ya, jadi dia berpuluh-puluh tahun ke gereja tetapi tetap duniawi,
seleranya tidak beda dengan orang-orang duniawi, bahasanya, perilakunya tidak beda dengan orang-orang duniawi, dan tidak ada tanda-tanda, ya, tidak nampak tanda-tanda bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang rohani. Nah, ini satu kegagalan dari pelayanan gereja. Ya, ini kegagalan pelayanan gereja. Memang mungkin tidak mutlak, ya, tetapi ini harus menjadi concern. Ya. Jangan kita menambah jemaat. Di satu sisi kita menambah jemaat, tapi di satu sisi juga menambah banyaknya orang masuk api kekal. Ya. Nah, kalau mereka hanya nambah jumlah jemaat, tapi karakter dari masing-masing jemaat itu tidak menunjukkan bahwa mereka mengalami perubahan, pertumbuhan rohani yang signifikan, yang akhirnya keberadaan orang-orang seperti ini justru mengganggu, ya, justru mengganggu orang yang satu rumah tidak merasa diberkati dengan keberadaannya. Orang tuanya mengeluh, mertuanya mengeluh, pasangan hidupnya mengeluh, saudara keluarga besarnya mengeluh. Karena buruknya karakter ini. Coba kita renungkan, ya. Karena inti kekristenan itu merubah karakter, yang kemarin saya katakan, dari karakter yang dulu berkodrat dosa, ya, yang orang itu dulu berkodrat dosa, yang ditandai dengan segala keinginan yang ada di dalam jiwanya itu hanya untuk menuruti keinginan daging. Nanti dirubah menjadi orang memiliki karakter ilahi, di mana di dalam dirinya itu segala keinginannya itu hanya ingin melakukan kehendak Tuhan. Dan ini memang tugas gereja. Ya, ini tugas gereja. Maka kalau di dalam sebuah gereja kita menyaksikan jemaatnya begitu busuk saja, yang dulu mudah ngambek tetap mudah ngambek, yang dulu pelit tetap pelit, ya, yang dulu mulutnya sinis tetap sinis, ya, yang dulu pendendam tetap pendendam. Coba apa gunanya? Ya, karena sekarang ini gereja itu banyak dibelokkan dengan kegiatan-kegiatan yang palsu sejatinya. Ya, saya katakan kegiatan palsu karena itu kegiatan, kesibukan itu datangnya bukan dari Tuhan, yang itu di-create oleh orang-orang dalam gereja itu, yang akhirnya tidak membawa pertumbuhan rohani jemaatnya. Ya, mungkin apa yang saya sampaikan ini akan menjadi, ya, kontradiksi. Ya, ada yang nggak setuju, tapi coba renungkan. Kalau akhirnya orang itu rajin ke gereja berpuluh-puluh tahun tapi karakternya tidak berubah, padahal yang menentukan nasib kekal jiwa kita masuk langit baru bumi baru, masuk Yerusalem baru, kalau kita memiliki karakter ilahi, ya, yang berkali-kali saya suarakan. Ukurannya bukan masalah benar atau salah, tapi bagaimana kita melakukan segala sesuatu itu seperti yang diinginkan Tuhan. Ya, melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuhan. Dan ini ukurannya jelas. Nah, sebagai pintu masuk menuju perubahan karakter seseorang, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain kecuali melalui pemahaman firman Tuhan yang benar. Ya, tidak ada jalan lain, tidak ada pintu masuk, tidak ada cara lain kecuali melalui pemahaman firman Tuhan yang benar. Yang pertama. Yang kedua, harus disertai dengan komitmen yang kuat dari orang percaya itu untuk mengenakan kebenaran itu di dalam hidupnya. Ya, ada dua hal ini. Satu, firman Tuhan yang benar, dan dua, komitmen dari orang itu, dari orang percaya itu untuk mengenakan kebenaran firman Tuhan, itu di dalam hidupnya. Dan ini berat. Ya, emang gampang. Saya adalah orang yang diberkati dengan banyak kebenaran, tapi saya juga merasa bahwa saya belum bisa mengenakan kebenaran firman itu 100% dalam hidup kita. Saya merasa masih sering gagal. Aduh salah lagi. Ya, memang tidak mudah. Ya, maka Paulus katakan, aku berjuang bagaimana aku berusaha untuk berkenan. Ya,
Orang-orang yang ingin berkenan di hadapan Tuhan itu orang-orang yang berjuang untuk mengerti kebenaran itu dan mengenakan di dalam hidupnya. Karena mengenakan kebenaran di dalam hidup kita itu tidak mudah. Ingat, tidak mudah. Ya, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, diminta baju, minta jubah, suruh jalan 1 mil, jalan 2 mil. Itu kan menunjukkan bahwa kita itu dituntut untuk bisa melakukan lebih. Ya. Mengapa saya mengatakan firman Tuhan yang benar-benar benar? Ya. Mengapa saya mengatakan bahwa kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang firman Tuhan yang benar-benar benar? Ya. Saya mengatakan hal ini karena bukan karena firman-Nya yang salah, ya, bukan firman yang tertulis di dalam Alkitab ini yang salah, tetapi ada pembicara yang tidak memahami maksud dari ayat-ayat itu ditulis dalam Alkitab. Ya, jadi pembicara di mimbar itu tidak mengerti maksud dari ayat itu ditulis apa tujuannya, tidak ngerti. Ya, sehingga seringkali dia begitu menyederhanakan, ya, begitu menyederhanakan arti firman itu, ya, dengan tafsiran yang dangkal. Ya, misalnya dikatakan orang yang beriman diselamatkan. Iman itu hanya diartikan, oh dia dibaptis, dia berbahasa roh, dia rajin ke gereja. Tidak sesederhana itu. Ya, orang yang percaya, orang yang berseru-seru pada Tuhan akan diselamatkan. Ya, ini kan kita harus lihat konteksnya. Ini yang saya maksud. Ada pembicara yang tidak memahami maksud dari ayat-ayat itu, dari ayat-ayat dalam Alkitab itu, sehingga apa yang disampaikan kepada jemaat tidak sesuai dengan maksud kebenaran itu ditulis oleh sang penulis, tidak sesuai dengan maksudnya. Ya, tidak sesuai dengan maksudnya. Nah, ini yang banyak terjadi. Ini yang banyak terjadi, yang akhirnya jemaat itu tidak berubah karakternya, meskipun mereka sudah puluhan tahun jadi orang percaya. Coba kita renungkan, kita melihat diri kita sendiri deh, jangan orang lain. Diri kita sendiri, apakah setiap kita sudah benar-benar berubah seperti yang dikehendaki Tuhan? Menjadi orang-orang yang rendah hati, menjadi orang-orang yang pemaaf, menjadi orang-orang yang murah hati, ya, menjadi orang-orang yang rela kehilangan milik, ya, menjadi orang-orang yang rela untuk menyangkal diri, memikul salib. Coba kita renungkan. Ya, kita renungkan. Ya, ini tadi yang saya katakan. Kita itu mendengar firman itu kadang-kadang bukan firmannya salah, tetapi pembicara itu menyampaikan tidak sesuai dengan dari maksud penulis itu. Dan banyak hal. Ya, banyak hal kalau mau dibahas. Karena kalau memang firman itu benar-benar menyentuh nurani, firman Tuhan itu punya kekuatan. Ya, karena Alkitab katakan firman Tuhan itu penuh kuasa, ada kuasa. Yang ini akan pasti, ya, kebenaran yang kuat ini pasti akan membetok seseorang untuk melakukannya. Jadi ketika dia mendengar kebenaran yang benar-benar benar, orang itu akan seperti dibetok, ditarik untuk melakukan kebenaran itu di dalam hidup. Ya. Dan saya sedikit banyak mengalami hal ini. Bapak Ibu saudara harus renungkan. Ya. Tetapi memang untuk merubah karakter seseorang itu tidak hanya diperlukan firman Tuhan yang benar-benar benar, tetapi juga komitmen. Komitmen dalam diri orang percaya itu harus ada. Dua hal ini mutlak, firman Tuhan yang benar-benar benar dan komitmen dari orang percaya. Ya. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 115. Mazmur 119 ayat 105. Ya, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya.
pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya apa? Apa maksud firman itu? Ya. Maksud dari ayat ini adalah bahwa firman itu yang pelita bagi kaki. Pelita itu berbicara tentang apa? Penerangan. Pelita bagi kaki. Jadi artinya ketika orang itu mengerti kebenaran firman Tuhan, itu pelita bagi kaki. Artinya apa? Kalau dia bagikan berjalan, dia tidak mungkin tersandung. Ya, dia tidak mungkin tersandung. Karena kakinya itu ada pelita. Pelita bagi kakiku. Jadi kakinya itu seperti udah tahu, dia nggak mungkin tersandung. Ya, artinya apa? Dalam menjalani hidup sebagai orang percaya, dia tidak mungkin jatuh dalam satu momen yang membuat dia tersandung. Ya, misalnya dia jatuh pada korupsi. Dia tahu, oh, bukan. Tidak akan. Ya. Jatuh dalam perselingkuhan. Ya, jatuh dalam perbuatan kasar atau perbuatan jahat yang merugikan orang lain. Dia nggak mungkin jatuh karena firman itu pelita bagi kakiku. Dia tidak akan jatuh oleh godaan, berbagai macam godaan dan pencobaan. Nah, dan terang bagi jalanku, artinya firman itu akan menuntun orang itu, ya, menuntun orang itu ke arah hidup yang benar, ke arah hidup yang benar, ya. Atau saya mengatakan gini, artinya dia tahu jalan pulang ke rumah Bapa, tahu jalannya. Ya. Ada kan misalnya orang tahu ya pelita kakinya tidak tersandung. Oke, memang dia tidak tersandung, tapi arahnya kemana? Ya kan? Dia memang jalan tidak tersandung, tetapi langkahnya benar nggak? Nah, langkah ini yang menentukan adalah terang bagi jalanku. Jadi dia jelas tahu arahnya ke sana. Ya, jadi terang ini berbicara tentang arah hidup yang benar. Ya. Pelita bagi kaki itu berbicara tentang orang yang tidak akan jatuh tersandung dalam berbagai persoalan. Ya, tidak jatuh dalam pencobaan, ya, dalam godaan dia nggak jatuh. Ya. Nah, pengakuan pemazmur ini pasti dialami oleh banyak orang percaya. Ya. Termasuk saya. Saya dulu tidak paham firman. Pokoknya ke gereja, rajin, ya ambil bagian. Tapi saya masih bisa tersandung dan saya tidak begitu jelas arah hidup kekristenan saya, tidak begitu jelas. Yang penting apa? Saya bisa memberkati orang. Yang penting saya ke gereja. Udah. Itu dulu. Ya sedikit tidak jahat gitu. Tapi masalah dia apakah dia bisa melupakan kesalahan orang lain, nanti dulu. Apakah dia bisa mengampuni orang lain, nanti dulu, belum tentu. Apakah dia memiliki rasa belas kasihan terhadap orang lain, nanti dulu. Ya, karena ada orang-orang yang ngerti dia tidak jatuh dalam perjudian, tidak jatuh dalam perzinahan, tidak jatuh dalam korupsi, tidak jatuh dalam kejahatan, tetapi sombongnya nampak. Ya, murah hatinya tidak ada. Sombongnya masih nampak, murah hatinya tidak dirasakan oleh orang lain. Belas kasihannya tidak ada. Ini orang yang tidak mungkin dia akan masuk Yerusalem baru. Ya. Karena kita ini bukan hanya tidak berbuat ini, tidak berbuat itu, ya. Secara moral umum memang kita tidak boleh melanggar, tapi di balik itu spirit hidup kita harus mengarahkan bagaimana kita memiliki kodrat ilahi. Yang artinya kita melakukan sesuatu itu atas pimpinan Roh Kudus. Ya ini. Ya. Jadi pengakuan pemazmur ini pasti dialami oleh banyak orang percaya. Orang yang dulu pernah jatuh dalam pencobaan karena pemahaman firman-Nya kurang lengkap. Ya, dia bisa jatuh dalam pencobaan. Nah, tapi begitu dia mengerti pemahaman, sekarang tidak ada lagi. Ya, sebenarnya tidak jatuh dalam kubangan yang sama.
dulu peminum, pemabuk, perokok, judi, yo main perempuan. Ketika mengerti kebenaran mulai digeser pelan-pelan. Jadi dia mulai bisa meninggalkan masa lalunya yang kelam, masa lalu yang buruk dia tinggalkan, dan dia berbalik arah menuju jalan Tuhan. Ya, ini orang-orang yang pasti dia mengerti, dia sudah diperkaya dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, yang menjadi persoalan adalah banyak orang percaya itu tidak memiliki rasa lapar dan haus akan firman. Nah, ini yang persoalannya. Ini, ya khususnya anak-anak muda, dia tidak memiliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Nah, kalau ini tidak ada di dalam jiwa seseorang, rasa lapar dan haus akan firman itu tidak ada, pasti jiwanya diisi oleh keinginan-keinginan duniawi. Ya, padahal firman Tuhan itu nutrisi yang sehat untuk jiwa kita. Ingat, firman Tuhan itu nutrisi yang sehat bagi setiap kita. Ya, karena Alkitab katakan manusia hidup bukan hanya dari Matius 4 ayat 4. Ya, Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tentu hidup di sini adalah hidup yang berkualitas. Ya, jadi untuk hidup yang berkualitas tidak cukup dari makanan jasmani, harus dari, dikatakan, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, makanya firman yang keluar dari mulut Allah itu yang akan memberkati, yang akan mendewasakan orang percaya, yang akan mendorong orang percaya untuk berubah. Nah, maka di sini seorang pembicara itu dia harus menjadi seperti corong dari mulut Allah. Ya, pembicara di mimbar itu dia harus menjadi corong dari mulutnya Allah. Karena kalau tidak, dia keluar dari mulut pendeta, belum tentu itu dari mulut Allah. Ya, jadi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi betapa pentingnya setiap kebenaran yang keluar dari seorang pembicara, karena dia harus mewakili Tuhan, yang ini intinya akan merubah seseorang. Ya, jadi inilah, ya, kalau orang-orang itu tidak memiliki lapar dan haus akan firman Tuhan, tentu selera jiwanya itu tidak berbeda dengan orang-orang dunia, dan ini yang menyedihkan. Ini yang menyedihkan. Dia tidak memiliki lapar dan haus akan firman. Yang akhirnya kok selera jiwanya tidak beda jauh dengan orang-orang dunia, dan ini menyedihkan. Ini menyedihkan. Nah, orang-orang seperti ini jiwanya sudah terlanjur diisi oleh filosofi dunia. Jiwanya sudah terlanjur diisi oleh filosofi dunia yang menyesatnya, ya, yang menyesatkan, sehingga tidak ada ketertarikan mendengar firman Tuhan. Udah, kalau ini terjadi, ini di sini saatnya hidup orang percaya itu bisa dikatakan game over, selesai. Ya, memang secara fisik dia masih hidup, bisa berbuat baik, tidak berbuat dosa, tapi selera jiwanya tidak pernah dirubah karena nutrisi jiwa yang yaitu kebenaran firman Tuhan tidak mengisi bejana hatinya dengan cukup. Tidak mengisi bejana hatinya dengan tidak cukup. Jadi jumlahnya hanya tipis, hanya segini, sehingga tidak merubah selera jiwa. Padahal yang diperlukan nutrisi jiwa itu, firman itu segini misalnya, yang diperlukan masuk dalam jiwa seorang itu volumenya segini, baru bisa merubah selera jiwa. Kalau hanya segini, nggak merubah selera jiwa. Ya, nah maka diperlukan trigger atau pemicu bagaimana orang percaya itu bisa memiliki kecanduan firman. Nah, ini tugas pembicara, dan saya adalah termasuk orang yang diberkati karena saya mendapatkan trigger, saya mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang seperti mendorong saya untuk saya berubah. Ya, saya mendengar firman Tuhan yang benar yang mendorong saya untuk berubah. Memang saya bukan orang yang baik atau sangat baik, tetapi saya tahu kapan saya berbuat salah, dan saya tahu jalan yang harus kami lewati untuk menuju Yerusalem baru yang sekarang harus saya perjuangkan. Ya. Jadi trigger itu perlu, pemicu bagaimana orang percaya itu memiliki kecanduan akan firman, itu yang paling penting. Ya. Jadi kita jangan
disibukkan, diplesetkan, ya, dibelokkan dengan berbagai macam kegiatan gereja, acara-acara gereja yang seolah-olah wah penuh, kita acara kegiatan gereja penuh, tapi tidak merubah jemaat, tidak ada artinya. Ya, nanti seperti menciptakan orang-orang yang, ya, menambah orang-orang yang masuk api kekal. Ya, mestinya kita menambah jumlah orang-orang yang berjalan menuju langit baru bumi baru, tapi ternyata tidak. Nah, jadi ini Bapak Ibu Saudara yang harus kita perjuangkan. Mari setiap kita membangkitkan rasa lapar dan haus akan firman. Jiwa kita jangan diisi oleh keinginan dunia yang menyesatkan. Kita terus berjuang, kita duduk di kaki Tuhan. Berikan kami kemurahan untuk kami memiliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita tutup di dalam doa. Dan saya harap Bapak Ibu Saudara memahami hal ini, ya, dan terus dibangkitkan gairah dan hasrat untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan berkomitmen mengenakan di dalam hidup sehari-hari. Itu yang akan buat Bapak Ibu Saudara akan berubah memiliki kodrat ilahi. Haleluya. Bapa di surga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Roh Kudus berikan kami kemampuan, kesungguhan untuk kami terus lapar dan haus akan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.